Karena krisis ekonomi bukan akan terjadi tapi sedang terjadi sekarang. Jadi krisis ekonomi sekarang rupiah 17.000 rupiah dan seterusnya. Krisis ekonominya sudah terjadi. Yang belum terjadi itu adalah krisis-krisis yang lebih besar yang mungkin akan menyusul dalam waktu dekat. Termasuk juga krisis pemerintahan. Itu adalah TikTok. TikTok menghibur kita, TikTok lucu-lucuan di short YouTube dan sebagainya, kita lucu-lucuan di situ. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya bagian terbesar dari rakyat Indonesia sekarang menderita. 60% rakyat Indonesia masuk kategori miskin, susah untuk makan, bingung mencari nafkah ke depan harus seperti apa. Itu adalah fakta. Bahwa sekarang puluhan ribu karyawan sudah di PHK, itu adalah fakta. Bahwa ada begitu banyak, puluhan ratusan bahkan, pabrik-pabrik di Indonesia gulung tikar di situ. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya bagian terbesar dari rakyat Indonesia sekarang menderita. 60% rakyat Indonesia masuk kategori miskin, susah untuk makan, bingung mencari nafkah ke depan harus seperti apa. Itu adalah fakta. Bahwa sekarang puluhan ribu karyawan sudah di PHK, itu adalah fakta. Bahwa ada begitu banyak, puluhan ratusan bahkan, pabrik-pabrik di Indonesia gulung tikar, itu juga adalah fakta. Bahwa sejak Pak Prabowo diangkat sebagai presiden, IHSG sudah turun lebih dari 20%. Misalkan krisis 98 itu dimulainya dari mana? Dari Thailand merembet ke Indonesia. Ini juga Indonesia merembet dari Thailand ke Indonesia. Dan biasanya baru ketahuannya di bulan Maret. Kemarin bulan Maret itu ketahuan banget. Biasanya bulan Maret. Kenapa? Nanti kita bahas. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah semua indikasi-indikasi ekonomi kita melambat atau jatuh dan seterusnya, itu juga sudah menjadi fakta. Tapi yang menyebabkan krisis ekonomi 98 itu berubah menjadi krisis multidimensi, pada waktu itu ada pimpinan oposisi yang kuat. Katakanlah Pak Amin Rais. Dan kemudian membawa Gus Dur, membawa Ibu Megawati, dan itu menjadi simbol-simbol perlawanan terhadap Pak Harto. Sekarang, nah simbol itu belum ada. Kalau itu sudah ada, pertama, kalau demo itu ada dalangnya, ya tentu saja. Siapa dalangnya? Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo yang membuat ekonomi Indonesia itu sekarang ada dalam situasi yang buruk. Kenapa seperti itu? Karena Pak Prabowo itu, dia tidak melihat realitas di masyarakat. Dia melihat dan mendengar dari pembisik-pembisik di sekitarnya. Misalkan, nah itu tokoh-tokoh yang selama ini menjadi mata dan telinga Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri gak lihat apa yang terjadi di masyarakat. Pak Prabowo kalau misalkan melihat apa yang terjadi di masyarakat, kaget Pak. Jadi Pak Prabowo itu tidak melihat. Karena Pak Prabowo itu adalah orang yang terbiasa dikhianati di zaman dulunya, sehingga dia hanya mau mendengar orang-orang terdekatnya saja. Saya nggak tahu kenapa seperti itu, tapi begitu kurang lebihnya. Nah, karena itu maka ketika rakyat Indonesia minta, Pak, kami lapar, Pak, kami susah, Pak, kami tidak dapat lapangan pekerjaan. Apa yang dikatakan oleh Pak pemerintah dan Pak Prabowo? Kata siapa Indonesia gelap? Menurut penelitian dari geng saya sendiri, tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Itu kata Pak Prabowo. Dari siapa? Ya dari pembisik-pembisiknya itu. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Prabowo, saya menyalahkan kenapa beliau ketergantungan sama para pembisik itu yang tidak, yang menutupi fakta yang terjadi di masyarakat. Pak Prabowo jawabnya apa? Buzzer. Apa itu buzzer? Dia gak tahu apa yang diperbincangkan oleh masyarakat. Masyarakat itu sekarang sedang membicarakan semua yang pro terhadap pemerintah langsung disebut buzzer. Itu artinya opini publik, opini yang bertransaksi dan bersirkulasi di negara Indonesia. Sebanyak itu orang ngomong buzzer, sebanyak itu orang mencap buzzer, Pak Prabowo gak tahu buzzer itu apa. Oh itu pembisik, ya saya nggak pakai lah. Dia baru ngeh di situ. Dia bukan soal pakai atau nggak pakai buzzer, dia nggak tahu apa yang menjadi opini publik. George Soros hanya bisa menghancurkan ekonomi sebuah bangsa ketika negara itu memang sudah tidak lagi memiliki imun dari ekonominya. Gitu. Jadi Soros itu adalah seorang kapitalis radikal gitu, yang dia tidak percaya soal etika dalam ekonomi. Dia nggak percaya itu. Dia percayanya adalah ya invisible hand atau yang semacam itulah. Pokoknya ya inilah gerak ekonomi, inilah gerak pasar. Dia minta tuh kan kayak gitu pikiran. Jadi kalau misalkan ada yang lagi lemah letih lesu kurang bertenaga seperti Indonesia, ya dia datang ke sini. Yang sebenarnya juga itu setengah teori konspirasi, dalam arti yang datang ke Indonesia bukan hanya Soros, tapi banyak sekali pengusaha-pengusaha di belakang yang bahkan lebih berbahaya daripada Soros. Jadi bisa dibilang ada juga mungkin nih, kalau menurut Kang Guru, pengkhianat di sekitar Pak Prabowo. Ya, kita buka dugaan itu kan kemarin Tempo juga menyebutkan bahwa Pak Dasko itu terindikasi atau mungkin
terlibat pada judol. Nah, judol itu kan sebenarnya merusak ekonomi Indonesia sampai level terbawah. Jadi Indonesia dulu tahun 2008 itu kan dihantam krisis ekonomi yang besar, kan sebenarnya dihantam, tapi ekonomi Indonesia itu kuat. Karena apa? Karena pada waktu itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah sirkulasi uang di bawah. Tukang dagang gorengan, ya kan, tukang bala-bala, YouTuber kayak Akang gitu. Nah, itu kan memutarkan ekonomi. 2008 Akang belum ya? Belum. Karena pada waktu itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah sirkulasi uang di bawah. Tukang dagang gorengan, ya kan, tukang bala-bala, YouTuber kayak Akang gitu. Nah, itu kan memutarkan ekonomi. 2008 Akang belum ya? Belum jadi YouTuber ya. Jadi. Nah, ya Masih SMA saya. Oh iya, ujang kampak lah katakanlah. Nah, itu ekonomi Indonesia itu masih bertahan karena apa? Kalau walaupun di atasnya digonjang-ganjing, ekspor impor kita itu koyak dan sebagainya pada tahun itu, tapi kita bisa bertahan. Yang anehnya adalah bapak-bapak pemerintahan mengatakan bahwa ini gara-gara tim ekonominya ahli. Bukan tim ekonominya ahli, Pak. Tapi itu gara-gara ya rakyat masih mau bertransaksi. Jadi ceritanya gini, Kang. Indonesia misalkan harus bayar utang ke satu negara. Bayar utangnya itu kan wajib pakai dolar. Transaksi itu kalau nggak pakai dolar diserang, Kang. Harus pakai dolar. Nah, kalau nggak kayak Irak loh, kayak Libya loh, kayak gitu diserang sama Amerika Serikat. Amerika Serikat itu ke semua negara harus pakai dolar. Kalau tidak diserang. Nah, Indonesia mau bayar hutang jatuh tempo pada bulan April katakanlah. Ya misalkan ya. Nah, dia butuh dolar kan untuk bayar. Jadi dia tukar nilai rupiah yang dia punya untuk membeli dolar. Beli dolar pakai rupiah. Nah, yang dilakukan oleh Soros adalah sebulan 2 bulan sebelum Indonesia mau beli dolar. Jadi misalkan awalnya saham, nah itu perbankan di Indonesia semuanya udah jatuh. Sekarang semua perbankan tuh jatuh sekarang. Jadi Jatuh nilai sahamnya? Jatuh, sekarang tuh udah jatuh. Nah, misalkan awalnya 10.000 jadi 1.000 gitu kan. Nah, 1.000 itu kan jadi receh buat mereka. Nah, sama mereka dibeliin semuanya. Pas ekonomi udah membaik, lah kok asetnya udah pindah tangan ke mereka. Nanti beritanya bisa ditampilin, katanya utang Indonesia sampai hari ini tuh 7.000 triliun. Bahaya nggak tuh? 21.000 triliun. Ya bener 21.000. Nah, kaget kan? Nah, jadi kita nggak tahu mana yang benar, tapi yang jelas bahkan pada data-data sedetail itu pun kita nggak punya kejelasan. Nah, silahkan mana yang benar sebenarnya? Nggak ada yang jelas, kita tuh nggak punya data yang pasti dan jelas. Makanya jangankan sampai data sebesar itu, fakir miskin siapa yang harus dikasih BLT pun malah kadang-kadang masih diberikan kepada orang kaya atau orang yang sudah meninggal, saking lemahnya pendataan kita. Ini tuh sebenarnya PHK massal itu bukan gara-gara Amerika Serikat, tapi gara-gara Cina. Karena mereka membanjiri Indonesia dengan produk-produk mereka yang sangat-sangat murah. Dan konsumen di Indonesia ya nggak mau untuk beli yang mahal gitu. Akan misalkan beli di Shopee, di Tokopedia, kan milih yang paling murah kan? Cari yang diskon juga. Iya, cari yang diskon juga. Nah, ini handphone saya tuh. Handphone saya tuh casingnya saya beli itu 125.000. Hanya gara-gara casing iPhone. Jadi 120.000. Datang ke Cina kan. Setiap kita musim panen, pejabat-pejabat kita sengaja impor beras. Jadi menyebabkan apa? Si petani pas mau jual gabah, mau jual beras, lah harganya udah jatuh karena udah dibanjiri sama produk impor. Jadi akhirnya apa? Ya mereka miskin seumur hidup. Akang tuh misalkan punya usaha. Katakanlah nama usahanya itu adalah RJL5, Content Creator YouTube. Akang tuh lagi dipantau sama oknum pajak. Nah, Akang nggak ini dipantau. Nanti ketika sudah ada jumlah di mana Akang nggak bisa bayar, baru mereka datang. Pak, ini pajaknya, ini tagihannya, dan ini dendanya. Bingung kan? Aduh, gimana? Ya, akhirnya datang aja ke konsultan pajak, Pak, ke kami, nanti bisa diginiin. Nah, Akang bangkrut kan? Jadi harusnya pajak itu dibayar tiap tahun misalkan, dan mereka harus memperingatkan, tapi mereka tuh nunggu sampai Akang tuh nanti dendanya lebih besar dan Akang nggak sanggup untuk bayar, baru nanti kong kali kong sama mereka. Bisa diperas sama konsultan pajak, bisa diperas, atau Akangnya bangkrut. Iya, tapi saya udah bayar pajak, insya Allah aman ya? Gak aman. Gak ada yang aman dengan pajak, karena itu hitungannya sastra, bukan hitungan kalkulasi. Oke. Ini menarik juga kalau kita bahas ya. Jadi perkiraan tuh tahun 2027 Amerika bakal bikin perang besar melawan Cina. Sebab itu adalah titik di mana Cina itu akan mengungguli Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat harus menghentikan Cina di tahun itu, antara tahun
2027 sampai 2037 lah, antara sekitar tahun itu. Karena perkembangan kekuatan militer Cina itu pesat sekali, luar biasa. Itu berkali-kali. Dia setahun bisa dapat satu Inggris gitu. Seluruh armada yang dimiliki Inggris itu bisa didapatkan sama Cina dalam waktu 1 tahun. Sekarang jadi percepatan kekuatan itunya tuh sebesar itu Cina tuh. Nah, jadi Amerika Serikat tuh harus bikin sebuah perhitungan gimana caranya untuk tidak terjadi perang itu. Makanya harus melemahkan ekonomi Cina selemah-lemahnya. Tapi kalau ekonomi Cina terus berkembang dan terus mengungguli akhirnya Amerika Serikat, itu kan nggak mungkin. Maka potensinya adalah Amerika Serikat akan nyerang Cina melalui Taiwan. Jadi dia akan memprovokasi Cina di Taiwan, kemudian Cina akan nyerang Taiwan, dan kemudian Amerika Serikat akan terjadi di situ dan terjadi perang besar. Nah, Indonesia ada di tengah-tengah kan? Tengah-tengah ini maksudnya gimana? Cina, Taiwan di utara kita. Tapi Amerika Serikat bakal nyari kawan dari Jepang, dari Filipina, dan dari Australia. Plus Selandia Baru. Wih, ya Indonesia di tengah-tengah kan. Jadi kita nanti akan lihat mereka tiap hari lewat gitu. Kayak gitu. Kalau prediksi akan, posisi kita saat itu di mana? Posisi kita di antara 2 benua dan 2 samudra. Bukan geografis. Maksudnya kondisi kita tahun 2007 secara militer, secara ekonomi. Kita sangat-sangat lemah, Kang. Jadi kalau krisis ini berlanjut sih, puncaknya kalau tidak ada aral melintang, puncaknya itu justru 2027. Oh, bukan 2030 itu ya? Bukan. Ya, yang didengung-dengungin orang itu. Ya bisa aja itu tahun 2030, tapi ya puncaknya kayaknya 2027 gitu, di mana ya kita akhirnya pas lagi krisis-krisisnya Amerika Serikat dan Cina perang gitu. Cuman kemarin yang anehnya itu adalah Pak Prabowo langsung menegaskan kami gabung BRIC. Saya belum tahu pertimbangannya seperti apa, tapi ini kan berarti menegaskan bahwa Indonesia tuh gabung ke blok Cina. Iya. Blok Cina, blok Rusia gitu kan, dan ini akan menjadi musuh Amerika Serikat. Dan kalau misalkan begitu, salah satu masalah yang besar itu adalah BRIC itu bukan fakta pertahanan, tapi dia adalah fakta ekonomi. Dalam fakta pertahanan, kalau misalkan satu negara diserang, maka negara yang lain ikut nyerang, ikut membantu. Tapi kalau misalkan fakta ekonomi, kalau satu negara diserang, maka yang lain say goodbye. Yeah. Amerika Serikat nyerang Cina, Cina bisa bertahan. Amerika Serikat nyerang Rusia, Rusia bisa bertahan. Amerika Serikat nyerang Indonesia, dikasih bersin aja kita langsung perang saudara. Yeah. Amerika Serikat nyerang Cina, Cina bisa bertahan. Amerika Serikat nyerang Rusia, Rusia bisa bertahan. Amerika Serikat nyerang Indonesia, dikasih bersin aja kita langsung perang saudara. Dan teori konspirasinya adalah Amerika Serikat sekarang sedang mengobok-obok dan mengacak-acak Indonesia karena Indonesia tidak nurut pada Amerika Serikat. Karena semua negara-negara yang tidak menggunakan dolar, negara-negara kecil, negara-negara kroco yang tidak menggunakan dolar, maka mereka akan diserang secara militer ketika mereka memutuskan berkhianat pada dolar. Jadi, kenapa Irak diserang tahun 2003? Karena menyembunyikan senjata musnah massal bohong. Karena Irak pada waktu itu memutuskan untuk tidak mau bertransaksi minyak dengan dolar. Dan teori konspirasinya adalah Amerika Serikat sekarang sedang mengobok-obok dan mengacak-acak Indonesia karena Indonesia tidak nurut pada Amerika Serikat. Karena semua negara-negara yang tidak menggunakan dolar, negara-negara kecil, negara-negara kroco yang tidak menggunakan dolar, maka mereka akan diserang secara militer ketika mereka memutuskan berkhianat pada dolar. Jadi, kenapa Irak diserang tahun 2003? Karena menyembunyikan senjata musnah massal bohong. Karena Irak pada waktu itu memutuskan untuk tidak mau bertransaksi minyak dengan dolar gitu. Ya ujung-ujungnya kan ke sana. Nah, Indonesia nih, saya mau gabung BRIC untuk bikin mata uang sendiri. Ya, salah satu teori konspirasinya adalah, nah ini yang ditandain sama Donald Trump. Bukan ditandain, Donald Trump memang udah ngomong bahwa saya akan menghukum semua negara-negara yang bergabung dengan BRIC gitu. Jadi, kenapa Irak diserang tahun 2003? Karena menyembunyikan senjata musnah massal bohong. Karena Irak pada waktu itu memutuskan untuk tidak mau bertransaksi minyak dengan dolar gitu. Ya ujung-ujungnya kan ke sana. Nah, Indonesia nih, saya mau gabung BRIC untuk bikin mata uang sendiri. Ya, salah satu teori konspirasinya adalah, nah ini yang ditandain sama Donald Trump. Bukan ditandain, Donald Trump memang udah ngomong bahwa saya akan menghukum semua negara-negara yang bergabung dengan BRIC gitu. Ditambah lagi dengan Amerika Serikat merasa defisit dan akhirnya bikin kebijakan yang ekstrim. Kita tuh nggak bisa nebak jalan pikirannya Donald Trump sebenarnya. Sedangkan Amerika Serikat yang dulu berteman dengan Uni Eropa, sekarang mereka musuhan. Jadi Amerika Serikat sendirian. Nah, Cina dan Rusia dan negara-negara yang lainnya kompak dalam satu barisan. Mereka tuh, negara-negara besar itu, nggak peduli mereka punya sentimen masing-masing gitu.
kayak Cina dengan India itu kan sebenarnya musuhan gitu. Tapi nggak apa-apa, hanya untuk menghancurkan ekonomi Amerika Serikat mereka bersedia untuk bersatu. Gitu. Ya karena kalau misalnya pun dibiarkan gitu ya, jadi tadi kalau kita analisa pandangan Kang Guru gitu ya, kalau dibiarkan ya lama-lama juga akan dihabisi juga Amerika kan, semakin jauh tertinggal begitu kan. Iya makanya biar jadi mau tidak mau ya. Makanya tadi biar Amerika Serikat itu tidak di ini, maka mereka mungkin akan melakukan tindakan yang ekstrim di tahun 2027, yaitu memprovokasi Cina untuk rebutan Taiwan. Ya tapi sampai video ini dibikin, rakyat belum tahu itu UU TNI itu yang mana yang disahkannya. Sama kayak kemarin tuh ada UU Cipta Kerja. Iya ya. Yang dipublikasikan yang ini, yang disahkannya itu yang itu gitu. Pengkhianatan terhadap sama kayak itu ya, undang-undang KPK waktu itu ya, kayak gini juga ya, kalau nggak salah ya. Iya kan, ceritanya kan kayak gitu juga. Jadi rakyat tuh dikibulin gitu. Jadi cuma buat ngibulin masyarakat aja biar tenang, biar wah syukurin lu, ya, biar gitu. Padahal mah ya kekuatan uang di belakang itu bisa mengendalikan. Jadi kita tuh hidup dalam Mugen Tsukuyomi, hidup dalam kepalsuan. Nah, jadi kalau RUU TNI, ya kita mau setuju mau nggak setuju tuh belum ketahuan karena draftnya aja tidak dipublikasikan. Itu ya, undang-undang KPK waktu itu ya, kayak gini juga ya, kalau nggak salah ya. Iya kan, ceritanya kan kayak gitu juga. Jadi rakyat tuh dikibulin gitu. Jadi cuma buat ngibulin masyarakat aja biar tenang, biar wah syukurin lu, ya, biar gitu. Padahal mah ya kekuatan uang di belakang itu bisa mengendalikan. Jadi kita tuh hidup dalam Mugen Tsukuyomi, hidup dalam kepalsuan. Nah, jadi kalau RUU TNI, ya kita mau setuju mau nggak setuju tuh belum ketahuan karena draftnya aja tidak dipublikasikan. Coba kalau misalkan dikasih tahu, kita terus turun ke masyarakat bersama sosialisasi, itu nggak akan ada demo. Jadi ngapain juga sih, kenapa harus sembunyi-sembunyi seperti itu? Jadi akhirnya masyarakat curiga, wah ini jangan-jangan Orde Baru akan kembali lagi. Ya wajar mereka berpikiran seperti itu. Orang undang-undang tiba-tiba tidak bisa diakses sama masyarakat. Undang-undang berlaku untuk masyarakat. Undang-undang dibuat sama DPR yang adalah perwakilan dari masyarakat. Tetapi masyarakat tidak pernah lihat apa yang terjadi di sana. Rapatnya nggak tahu, apa isinya juga nggak tahu, draftnya tidak dipublikasikan, bahkan media-media juga tidak bisa memiliki pengetahuan terkait dengan itu. Ya, sekali lagi ya, ketika video ini diupload kita udah nggak tahu gimana. Tapi ketika rapat itu kan tertutup. Makanya, iya saya nagih itu kepada Pak Utut, Ibu Puan, khususnya Ibu Puan. Masyarakat kemarin udah ngantri beli emas. Oh. Coba cek di Google sekarang, masyarakat sekarang lagi ngantri beli emas karena mereka tahu bahwa kalau mereka nabung di rupiah, ya nabungnya tekor. Jadi harga rupiah sekarang 15.000, besok jadi 17.000, besok kita nggak tahu berapa. Ya jangan nabung. Makanya banyak yang akhirnya sekarang menyerbu emas, ada juga yang menyerbu perak dan lain sebagainya. Ada yang masuk ke Bitcoin dan lain sebagainya. Yang dilakukan masyarakat di sana seperti itu. Kabur aja dulu. Jadi akan setuju sama kabur aja dulu gitu. Setuju karena pemerintah gagal untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai untuk rakyatnya sendiri. Kita UMR kecil banget dibandingkan dengan kebutuhan kita. UMR di sini berapa, Kang? 5, somehow lah. Pengeluaran kita tuh 15 juta per orang per bulan. Idealnya. Itu menurut BPS sendiri. Nah, jadi UMR dan UMR itu kan cita-cita mertua. Ya semoga anak saya punya suami yang gajinya UMR, gitu kan? Iya. UMR itu kan terendah, tapi masyarakat kita menganggap itu tuh tertinggi. Dan bahkan UMR itu pun sangat jauh dari biaya kesejahteraan. Sedemikian miskinnya kita. Nah, saya nanya nih, dulu guru honorer UMR nggak? Jauh di bawah. Saya sebagai guru honorer dibayar paling mahal tuh 1 juta. Ketika UMR Bandung tuh 3 jutaan. Itu paling tinggi sebagai guru honorer. Paling rendah saya dibayar 100.000 rupiah per 3 bulan. Jadi sebulannya 33.000. Itu sebagai guru honor. Nah, jadi saya terpaksa harus ngehonor ke banyak sekolahan gitu, pada waktu itu tuh. Jadi waktu Akang udah kaya raya sebagai YouTuber, saya tuh masih mencari nafkah untuk mendapatkan sejumput uang. Gitu. Belum. Oh, belum ya? belum ada YouTube saya. Akang YouTube tahun berapa? Mulai 2016. Tuh kan 2006 ya. Tapi nggak ada yang nonton sampai 2020 nggak ada yang nonton. Oh gitu. Ya sudahlah, kurang lebihnya. Nah, rakyat Indonesia jangan berharap pada pemerintah sekarang.
sama sekali jangan berharap, karena kita harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya. Berharap pada pemerintah itu justru malah kontraproduktif. Jadi kalau misalkan Baraya kena musibah, jangan berharap nanti segera dapat bantuan dari pemerintah, jangan. Kalau misalkan kita lagi ada masalah apa-apa, jangan berharap agar pemerintah itu, jangan dulu lah sekarang mah. Karena pemerintah bahkan lebih balangsak, lebih miskin daripada kita, yang paling miskin mungkin. Karena rasio utangnya juga kan tinggi kan. Nah, jadi fokus gimana caranya untuk mengembangkan diri dan orang-orang terdekat kita untuk bisa hidup bertahan minimal, maksimal, makmur dan sejahtera.